Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurul Aini dengan NIM 43 12 40 100 46. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang fenomena penggunaan pergaulan bahasa Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, tercantum di bab 15 pasal 36. Bahasa Indonesia merupakan bahasa terpenting di Republik Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menjaga bahasa resmi negara. Pesat perkembangan teknologi memberikan kontribusi besar terhadap perubahan bahasa. Mengapa? Karena fenomena di bidang ini membuktikan bahwa masyarakat yang dulunya hanya mengenal sosial media seperti Facebook ataupun Twitter, kini mulai menggunakan media sosial lain seperti TikTok maupun Instagram. Apalagi mengingat banyaknya kemudahan yang ditawarkan di media sosial tersebut, terutama singkatnya bahasa. Fenomena ini wajar mengingat penggunaan media sosial sangat beragam dan berasal dari latar belakang budaya, bahasa, dan pendidikan yang sangat berbeda. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu pengertian fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, apa pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada pembahasan satu, fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan menurut bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat juga populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa Indonesia dan Sastra, bahasa prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul ini lebih terkenal dengan bahasa prokem. Selanjutnya ada pembahasan 2, yaitu pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Arum Putri berpendapat, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Tidak semua warga Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri. Sesungguhnya belum tentu bahasa Indonesia yang baik bahasa Indonesia yang benar itu baik, dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang mempunyai kaidah bahasa baku. Selanjutnya ada pembahasan 3, yaitu pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, kecanduan teknologi telah mengantarkan bahasa Indonesia mengalami varian yang sangat signifikan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena fakta dari lapangan menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia sampai saat tahun 2020 ini telah mencapai 174,5 juta orang atau naik lebih dari 100% dari 5 tahun terakhir. Sementara jumlah total penduduk Indonesia yaitu sekitar 272,1 juta orang. Perkembangan media sosial sebagaimana digambarkan di atas pasti memberikan konsekuensi yang sangat dilemasi bagi kemapanan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Provinsi Indonesia dan digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Di era globalisasi yang serba digital ini, bahasa gaul yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia semakin banyak digunakan sebagai bahasa sehari-hari masyarakat Indonesia. Penggunaan kata
penggunaan kata-kata gaul dan serapan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia semakin mengikis, penggunaan bahasa gaul yang baik dan benar menjadi penggunaan bahasa Indonesia semakin sulit dan jarang, serta menyebabkan menipisnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melemahnya dan memburuknya pemahaman seseorang terhadap bahasa orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul tidak sepenuhnya dicegah atau dihilangkan, namun penggunaan dapat dikurangi agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama masyarakat Indonesia dan dikenang selamanya. Nah, di sini ada saran pengaruh bahasa pergaulan berdampak pada kalangan remaja, baik berdampak positif maupun negatif. Maka dari itu, pembelajaran bahasa yang baik dan benar harus benar-benar diterapkan dan dibiasakan sejak dini, terutama menghilangkan kebiasaan penggunaan bahasa-bahasa jelek yang merusak moral remaja-remaja Indonesia sekarang. Dan seharusnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bisa lebih dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar bahasa Indonesia tidak semakin terkikis dan tergerus oleh penggunaan bahasa gaul, terutama pada kalangan anak-anak maupun remaja yang terbiasa menggunakan media sosial dengan menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa kotor gitu kan. Yang terasa lebih melekat dalam diri mereka dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada slide terakhir, yaitu ada daftar pusaka. Yang pertama dari Azizah A.R.A tahun 2019, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa pergaulan di kalangan remaja. Selanjutnya yang kedua ada Harmoko tahun 2010, pengaruh bahasa gaul remaja terhadap bahasa Indonesia terhubung berkala dari tanggal 29 Juli tahun 2013. Yang ketiga ada Rahayu dan Arum Putri tahun 2015, yaitu menumbuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan dan pengajaran dalam jurnal Paradigma volume 2 nomor 1 halaman 1-15. Sekian presentasi dari saya tentang materi fenomena penggunaan pergaulan bahasa Indonesia. Bila ada salah kata ataupun bahasa yang tidak jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.